Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku untuk sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, khususnya buat saudara-saudaraku yang di Malaysia, Selangor, dengan kejadian banjir bandang. Semoga diberi keselamatan, semoga diberi kesabaran, semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita bersama kemahkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam nyawa, kalimat thayyibah di dalam jiwa, hati, roh dan kehidupan ini. Marilah bersama kita kemahkan di seluruh kehidupan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di pagi yang cerah ini, marilah kita perdengarkan suatu pertanyaan dari saudara kita Safruddin dari Medan. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba Guru, uripe Allah. Nama saya Safruddin, asal dari Medan. Adapun yang ingin saya tanyakan tentang hakikat akhir zaman, yang mana selama ini saya mendengarkan, saya ketahui, dan yang saya pahami sejak zaman Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga sudah Nabi akhir zaman. Namun sampai saat ini banyak orang menggembar-gemborkan ini pertanda akhir zaman dan dikait-kaitkan dengan musibah gunung meletus ataupun tsunami yang disebut akhir zaman. Itu kan paparan syariat. Jadi saya ingin penjelasan dari Abah Guru tentang hakikat akhir zaman. Mohon sekiranya Abah Guru menjelaskannya. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akhir zaman. Jadi sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus itu sudah datang zaman akhir. Sampai 14 abad sekarang pun di dalam zaman akhir.
menurut paparan-paparan syariat, menurut paparan-paparan manusia, menurut paparan-paparan hawa nafsu, mengartikan, memahami Al-Quran, semuanya serba dohiriyah, serba syariat, serba manusia, bukan hati. Jadi keadaan akhir zaman, huru haranya akhir zaman diaplikasikan dengan keadaan badan manusia. Sehingga manusia memandang pemahaman tentang akhir zaman itu dengan banyak terjadinya bencana-bencana, gunung-gunung erupsi, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, manusia sama-sama ketakutan, kekhawatiran, kegundahan di dalam hatinya menghadapi akhir-akhir zaman ini. Dengan begitu banyaknya bencana-bencana yang ada membuat manusia ketakutan. Itulah aplikasi pemahaman Al-Quran tentang akhir zaman. Pertabrakannya antara bumi dan langit, hancurnya bumi dan langit, itu dikatakan akhir perjalanan manusia. Secara syariatnya demikian. Namun secara hati, sesuai Al-Quran, maka yang dikatakan zaman akhir itu bagaimana? Jadi sanepan atau kiasan yang kita lihat di zahir, gunung-gunung erupsi, banjir di mana-mana, itu lambang dari hati kita. Hati kita selama ini berguncang. Kenapa kok berguncang? Karena manusia telah ingkar kepada Tuhannya. Karena manusia sama-sama menjadi Tuhan di dalam masing-masing hatinya. Karena manusia menjadi penguasa di dalam hati masing-masingnya daripada dituhani, daripada dikuasai oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah yang disebut akhir zaman. Dari Adam, ketika enak-enak di surga Adam, setelah Adam memakan buah khuldi, buah pengakuan diri, pengakuan ini hidupku, pengakuan ini badanku, pengakuan ini sholatku, pengakuan ini ibadahku, pengakuan ini daya upayaku, pengakuan bahwa ini hartaku, pengakuan bahwa ini istriku, anakku, dan semuanya pengakuan-pengakuan itulah yang dimaksud bencana-bencana itu. Ketika di dalam hati manusia ingkar kepada Tuhannya, maka manusia sama-sama mentuhankan masing-masing dirinya. Di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya. Di dalam hatinya yang ada hanya apa-apa yang dicintai mengenai dirinya. Jadi dirinya menjadi Tuhan yang selalu disaksikannya di dalam hatinya. Badannya menjadi Tuhan yang selalu disaksikan di dalam hatinya. Segala langkah daya upayanya, aktivitasnya sebagai Tuhan yang selalu disaksikan di dalam hatinya. Duduknya dipertuhankan, berdirinya dipertuhankan, pekerjaannya dipertuhankan, sholatnya dipertuhankan, ibadahnya dipertuhankan, kekayaannya dipertuhankan, anaknya dipertuhankan, amalnya dipertuhankan, ilmunya dipertuhankan, dan sebagainya.
itulah bencana-bencana itu, dan itulah huru haranya akhir zaman. Karena zamannya Ahad, karena zamannya Adam, yang enak-enak di surga telah dinodai oleh masing-masing diri manusia yang tak pernah mau bersujud kepada keadamannya. Manusia yang ogah bersujud kepada hakikat diri sejati manusianya. Manusianya yang tak mau bersujud kepada dirinya sendiri. Maknanya bersujud kepada dirinya sendiri, sadar sujud maknanya kembalilah manusia dari tanah menjadi tanah. Kembalilah manusia tanpa daya upaya kembali kepada tanpa daya upaya, yang ada hanya Allah. Itulah maksud kita memasuki sebuah agama. Itulah maksud kita menjalani perintah-perintah di dalam agama. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, yang pasti di dalam kita beramal di dalam sebuah agama itu tujuannya supaya kita bisa kembali alias mati di dalam Tuhan. Jadi apa gunanya kita merasa hidup sementara Tuhannya tidak hidup di dalam hati kita? Jadi apa gunanya kita merasa diri kita yang wujud sementara Tuhan tak wujud sama sekali alias goib di hati kita? Lalu apa gunanya kita merasa berkuasa sementara Tuhan tidak pernah berkuasa sedikit pun kepada kita selama ini? Apa gunanya kita punya Tuhan? Apa gunanya kita bertuhan? Apa gunanya kita mengabdi kepada Tuhan siang dan malam? Semuanya takkan pernah ada gunanya bila kita yang ada, bila kita yang wujud, bila kita yang hidup, dan bila kita yang jadi Tuhan selama ini. Maka semuanya takkan pernah ada gunanya sedikit pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud akhir zaman. Akhir masa manusia akan ketemu dengan akhir kiamat manusianya. Bila diartikan secara syariatnya, bencana-bencana yang kita lihat selama ini membuat manusianya berakhir mati di dalam bencana-bencana itu. Maknanya apa? Manusia telah mati di dalam perbuatan-perbuatannya, mati di dalam sholatnya, manusia mati di dalam ibadah-ibadahnya, manusia mati di dalam harta-hartanya, manusia mati di dalam amal-amalnya, manusia mati di dalam ilmu-ilmunya. Meskipun kelihatan manusianya hidup, tapi hakikatnya manusianya mati di dalam dirinya sendiri, terhukum di dalam Jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, hati yang tak mau kembali kepada sejati diri manusianya yang tak ada, sejati diri manusianya yang tak wujud, sejati diri manusianya yang tak hidup, sejati diri manusianya yang tak berkuasa apapun. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang sudah berbaiatlah, yang sudah ketemu, yang sudah mengakhiri zaman kemanusiaannya. Jadi sahabat-sahabat yang sudah berbaiatlah, yang sudah rela, ridho bahwa dirinya sebenarnya tak pernah wujud, tak pernah hidup, tak pernah berkuasa kecuali innallaha ma'ana, kecuali bersama Tuhannya. Jadi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, yang sudah berbaiat
Bagaimana mungkin kita takut lagi kepada hiruk pikuknya dunia? Bagaimana mungkin kita takut lagi kepada bencana-bencana secara zahir, sementara diri kita sudah berakhir di dalam kematian, di dalam uripe Allah. Maknanya sudah tidak jaga Tuhan lagi dengan solat-solatnya, tidak jaga Tuhan lagi dengan ibadah-ibadahnya, tidak jaga Tuhan lagi dengan ilmu-ilmunya, tidak jaga Tuhan lagi dengan kebaikan-kebaikannya, tidak jaga Tuhan lagi dengan aktivitas-aktivitas kebaikannya. Tapi mereka sudah dijaga oleh Tuhan. Solatnya dipersolatkan oleh Tuhan, ibadahnya diperibadahkan oleh Tuhan, jalannya sudah dijalankan oleh Tuhan, duduknya sudah didudukkan oleh Tuhan, perkataannya dikalam-kalamkan oleh Tuhan, bekerjanya sudah dipekerjakan oleh Tuhan, ibadahnya sudah semuanya serba lillahi ta'ala, karena sudah bertemu dengan hari kiamatnya. Bukan kiamat-kiamat yang dipenuhi dengan huru haranya dunia, bukan kiamat yang dipenuhi dengan bencana-bencananya dunia. Kiamat itu bencana-bencana akhir menuju kekiamatan diri kita di hati kita lewat pintu baiat. Itulah iman kepada hari akhir, itulah iman kepada hari kiamat yang wajib dilewati oleh seluruh manusia. Jadi bukan iman kepada hari kiamat yang belum datang ini. Hari kiamat yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya, bukan itu iman kepada hari akhir, bukan itu iman kepada hari kiamat itu. Kalau imannya sebatas hanya yang dohir, iman kepada hari kiamat yang dohir, kapan datangnya? Bila kita tidak tahu datangnya, bagaimana mungkin dulu ada para nabi? Bagaimana mungkin dulu ada para rasul? Bagaimana mungkin dulu ada para aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah? Wong kiamatnya saja belum datang, berarti tak ada iman sedikit pun mereka kepada Tuhannya, karena kiamatnya belum datang dan belum disaksikan. Sama halnya syahadat. Bila syahadat itu diartikan dohir, diartikan secara syariat, menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad, selamanya manusia takkan pernah ada yang menjadi nabi dan rasul, apalagi menjadi aulia Allah. Kenapa? Karena nabinya sudah tidak ada, karena Allahnya tak bisa dilihat. Karena selama ini kita memahami, kita ngaji hanya babakan kulit saja, hanya babakan syariat saja. Yang tidak paham, selama kita yang jadi Tuhan di dalam hati kita, selamanya kita tak pernah paham itu semua. Artinya selama di dalam hati kita masih wujud manusianya, selamanya kita berada di dalam kekufuran, kejahiliaan, dan di lembah dosa. Solatnya sudah di lembah dosa, ibadahnya sudah di lembah dosa, amal-amal ibadahnya, ilmunya berada di lembah dosa. Aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini selalu di lembah dosa, tak bisa melewati siratul mustaqim, tak bisa naik ke langit hatinya, karena hatinya terbelenggu oleh hawa nafsunya di dunia ini untuk menyiksa dan memanas-manasi hati manusia selama ini. Itulah bukti bahwa sebenarnya Al-Quran ini babagan batin, babagan hati. Karena manusia tak diberi izin oleh Allah, karena manusia tak dikehendaki oleh Allah, maka manusia sama-sama mengarti-artikan
Al-Quran ini, mentafsirkan Al-Quran ini semuanya dengan dohirnya, dengan syariatnya, dengan manusianya, akhirnya hanya menjadi hukum-hukumnya badan, sedangkan hatinya di lembah neraka, hatinya tersesat jalannya, sholatnya tersesat jalannya. Disuruh mi'raj, as-sholatu mi'rajul mu'minin, tapi hati kita selama ini mi'rajnya kepada setan, mi'rajnya kepada iblis, mi'rajnya kepada surganya iblis, yakni dunia fana ini. Jadi apakah kita sudah dikatakan sudah bertuhan, sudah dikatakan sholat, sudah dikatakan mengabdi, wong di dalam hati kita tak ada Tuhan, melainkan yang ada hanya diri kita sendiri dan hiruk pikuknya dunia. Coba kita sadari itu, wahai kawan, agar kita tak terkena bencana-bencana terus di dalam hati kita, agar hati kita melalui bencana-bencana hati ini dengan kiamatnya hati, mengimani kiamat di dalam hati kita, maknanya ketika sudah datang kerelaan, keridhaan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita, itulah kiamat, itulah kehancuran langit dan bumi, kehancuran hidup dan badan, dipersembahkan lagi amanah ini kepada yang memilikinya, kepada Tuhannya. Maka ketika kiamat berlangsung, hari akhir zaman berlangsung, maka Allah mengatakan, Innani anallah, apakah ada Tuhan selain aku? Sementara makhluk, sementara manusia sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Tuhan. Mana mungkin ada yang bisa menjawab? Semuanya terdiam, semuanya hening, yang ada hanya Allah. Itulah yang wajib kita imani bagi seluruh manusia. Inilah jalan pulangnya seluruh manusia. Apapun kesibukan manusia mencari ilmu-ilmu di luar sana, kesibukan manusia menjalani tarekah-tarekahnya, manusia sibuk menjalani makrifat-makrifat, hakikat-hakikatnya, toh semua ujung-ujungnya ya pulang ke uripe Allah. Semua yang dibahas di luaran itu, semua yang dibahas oleh seluruh manusia, ujung-ujungnya ketemu mati, ketemu uripe Allah. Jadi dengan waktu yang singkat ini, jangan kedahuluan mati, jangan kedahuluan sakaratul maut, kita segera kembali kepada Allah, kita segera raih husnul khotimah. Yang selama ini kita selalu mati di dalam su'ul khotimah, mati di dalam azab, sholat di dalam azab, ibadah di dalam azab, sholawatan di dalam azab, zikiran di dalam azab. Apa yang dimaksud azab itu? Maksudnya azab ketika manusianya masih mentuhani semua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghening-heningkan diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 3 menit. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dimudahkan mencapai keheningan-keheningan diri manusia kita. Semoga kita bersujud kepada Adam dengan rela dan ridho. Semoga kita kembali
kembalikan hidup dan badan dengan rela dan ridho, sehingga kita mengakhiri huru-haranya dunia, mengakhiri akhir zamannya manusia, sehingga sudah mencapai akhir zamannya manusia akan dibangkitkan. Bangkit apanya? Bangkit hatinya, kesadarannya menuju lillahi ta'ala. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Yang hidup hanya lillahi ta'ala. Yang berkuasa hanya lillahi ta'ala. Yang berdaya upaya siapa? Lillahi ta'ala. Solatnya lillahi ta'ala. Ibadahnya lillahi ta'ala. Duduknya lillahi ta'ala. Berdirinya lillahi ta'ala, pekerjanya lillahi ta'ala, semuanya hanya diperankan Allah. Inilah hatinya para nabi dan para rasul. Inilah hati junjungan kita Muhammad Rasulullah. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar, aku semua yang bisa melempar. Akulah penguasa dirimu. Inilah yang dimaksud iman-iman yang dimiliki oleh para nabi itu. Ketika iman hati kita seperti itu, berarti sama persis imannya dengan para nabi, yakni la ilaha illallah. Bila yang ada hanya Allah, kita posisinya apa? Itulah yang dimaksud wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud Muhammad yang tak pernah mati. Ahmad bila mem kembali ke Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami apa yang sudah dipaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Shadaqallahul azim. Mari kita buka rahasia maknanya. Kita bacakan lagi. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kerajaan langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah di dalam hati kita, sementara kitalah yang jadi Allah, kitalah yang jadi Tuhan, kitalah yang menjadi penguasa selama ini. Yang ada hanyalah kerajaan iblis dan setan saja. Yang ada hanyalah kerajaan hawa nafsu kita sendiri saja yang merasa bisa menyaksikan langit, yang merasa bisa menyaksikan bumi, dan yang merasa bisa melakukan apa saja di atas bumi ini. Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, untuk menyaksikan kerajaan Allah, sementara di dalam hati kita
Kita tidak mau dirajai oleh Allah. Maunya kita dirajai oleh iblis dan setan. Jadi budak iblis dan setan. Jadi rasul-rasulnya iblis dan setan. Jadi utusan-utusannya iblis dan setan. Jadi pesuruh-pesuruhnya iblis dan setan. Apa salah manusia wajib menjadi Rasulullah ketimbang wajib menjadi rasulnya setan yang terkutuk di dalam hati kita selama ini. Karena kita memahami Al-Quran hanyalah sebatas raga syariat saja. Kita takkan pernah tersentuh hati kita. Karena hati kita selama ini najis. Karena hati kita selama ini dirajai dengan singgah sananya musuh-musuh yang nyata. Musuhnya sudah nyata, tapi kita ikut musuh. Musuhnya sudah nyata, tapi kita menjadi budak-budaknya musuh kita sendiri. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di mana setan itu ada, ya dirimu sendiri itulah setannya. Mana mungkin manusia bisa memerangi diri sendiri sebelum manusianya ati Allah wa ati Rasul. Ketika manusianya belum kenal Tuhannya, manusia takkan berani memerangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia lebih cinta menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Allahnya dijadikan makhluk. Allahnya disuruh-suruh. Allah, aku minta ini. Perkenankan ya Allah, kabulkanlah aku. Kita yang jadi Allah, Allah jadi budaknya. Memang secara syariatnya uda'uni astajib lakum. Kita disuruh berdoa, wajib berdoa. Karena kalau tidak berdoa itu sombong. Memang kewajiban berdoa hanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, mana mungkin bisa berdoa? Wong diri kita saja tidak ada. Bila sudah kenal Allah, mana mungkin minta-minta lagi. Wong kita sudah dijaga Allah. Wong sudah dicukupi Allah. Wong sudah dipelihara Allah. Kita tidak jaga Allah lagi. Kita tidak memelihara Allah lagi dengan sholat-sholat kita. Kita tidak memelihara Allah lagi dengan ibadah-ibadah kita. Kita tidak menjaga dan memelihara Allah lagi dengan amal-amal dan ilmu-ilmu kita. Bagaimana mungkin kita bisa minta-minta lagi sementara kita sudah di dalam surganya Allah penuh dengan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah di dalam surganya Allah, kehidupannya serba nikmat dan bahagia bersama Tuhannya. Innal awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, Nabi Muhammad tidak takut hatinya menghadapi kehidupan dunia ini. Dan tidak bersedih hatinya menghadapi hiruk pikuknya dunia. Kenapa? Karena sudah berjamaah dengan Tuhannya. Karena sudah dihidupi, dicukupi oleh Tuhannya. Mana mungkin bisa takut, mana mungkin sedih lagi, mana mungkin minta-minta lagi. Tapi menurut syariatnya ya wajib minta-minta. Menurut syariatnya karena belum tahu Tuhannya, karena tak menyaksikan Tuhannya, yang disaksikan di dalam hatinya hanya iblisnya saja. Hakikatnya mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada iblis. Salahnya sendiri yang dikenal hanya iblisnya. Coba kenali Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Maknanya kenal Allah, dikabulkan oleh Allah itu apa? Trimo ing
pandum. Ketika terkabul hajat itu, kita tidak bangga, kita tidak sombong dengan doa-doa kita tidak bangga, kita tidak sombong dengan kekayaan kita. Ketika ditolak, kita nerimo ing pandum, kita sabar, kita ikuti apa pemberian Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Itulah yang dimaksud, uda'uni astajib lakum. Jadi kebanyakan para tasawuf, para ahlilah itu tidak pernah berdoa. Bagaimana mungkin ia berdoa? Ia sudah menyaksikan Tuhannya yang memerankan dirinya, Tuhannya yang menguasai dirinya, Tuhannya yang memelihara diri dan menjaganya. Tapi berdoa itu hanya bagi orang-orang yang masih jadi Tuhan di dalam hatinya, yang masih mentuhani keadaan kehidupannya, yang masih mentuhani harta-hartanya, yang masih mentuhani urusan-urusan dunia hawa nafsunya. Wajib berdoa supaya apa? Supaya kenal Tuhannya. Kenapa kita berdoa? Karena kita menganggap Allah buta dan tuli dengan semua kebutuhan kita. Allah tidak mau tahu sehingga kita wajib minta-minta. Seperti pengemis. Kenapa? Karena hati kita miskin papa. Karena hawa nafsunya terbakar hingga hangus, miskin, minta belas kasihan. Tapi di dalam berdoa kita tidak memelas, tapi kita bangga, merasa sombong kita bisa berdoa. Tapi hati kita tidak memelas dengan kasih sayang Tuhan yang telah memelihara kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekat waktu kebinasaan mereka. Itulah akhir zaman. Nanti kita dimatikan secara paksa atau dengan rela dan ridho lewat baiat. Atau lewat baiat paksa ketika azab-azab itu menimpa kita. Ketika air-air menenggelamkan kita. Ketika tanah-tanah menguruk kita dengan kelongsoran. Ketika abu-abu, asap-asap wedus gembel yang membakar kita. Jadi kita di baiatul akbar itu bermacam-macam. Entah dibaiat dengan kecelakaan, dibaiat dengan kesengsaraan, baiat dimakan buaya, dimakan harimau dan sebagainya. Semuanya itu baiatul akbar. Kita dibaiat secara paksa dan siksa. Meninggalkan harta-harta yang kita kumpulkan. Meninggalkan cinta-cinta yang ada di dalam hati kita. Apa kita datang dulu untuk meraih husnul khotimah. Mati dulu sebelum mati. Kita bisa merasakan surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Setelah ketemu dengan hari akhir zaman, setelah kiamat, bangkit. Acara apa lagi yang bangkit? Allah, bukan manusianya. Ya tidak ada acara lagi. Oh, sudah baiat, sudah putus kemanusiaannya, sudah berakhir manusianya. Tapi kalau masih ada alam barzah, alam kematian, alam kiamat, alam akhirat yang kita terka dengan hawa nafsu kita, yang kita terka dengan angan-angan kita besok terjadinya, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Seolah-olah di dunia ini tidak ada Allah. Yang ada hanya kita selama ini, ya kan? Seolah-olah kita yang menjalin semua alam-alam itu. Siapa kita? Itulah bukti akhirnya kita terjerat dengan mentuhankan diri sendiri. Sejak awal sampai akhir seolah-olah kita yang berlaku. Mana berlakunya Tuhan selama ini? Mau sudah nyata-nyata ketika manusia sudah meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
datang dariku dan kembali kepadaku. Itu saja kita masih tidak terima. Dikira orang mati itu dihidupkan lagi untuk menerima siksa. Ya tidak mungkinlah secara akal sehat. Secara logika ya tidak mungkinlah. Seumpama itu angan-angan kita diaplikasikan, orang yang mati itu disiksa lagi. Mendingan ya kita bongkar, hidup bersama lagi, tidak jadi mati. Akan tetapi mana ada satu manusia yang bersaksi ketika dia di dalam kuburan hidup dan disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Sejati mungkar dan nakir siksaan itu ketika manusianya di dalam hatinya tidak bisa menjawab. Marabbuka di dalam duduknya tidak bisa menjawab. Jawabannya di dalam hatinya, aku yang bisa duduk. Ketika sholat ditanya, marabbuka siapa Tuhanmu? Di dalam sholat pun kita tidak bisa menjawab. Yang ada di dalam hati kita, aku yang sholat. Ini ilmuku, ini amalku. Ya, disiksa terus, diadab terus di akhir zaman ini. Inilah kebenaran Al-Quran yang hak, yang mana sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Masa kapanpun, baik dulu, sekarang dan akan datang, pasti Al-Quran ini berlaku. Kenapa? Karena hakikat Al-Quran itu ya setiap hatinya manusia. Mari kita lanjutkan kembali. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing di dalam kesesatan. Siapa itu? Ya kita sendiri selama ini. Selama di dalam hati kita yang wujud Abdul Halimnya, ya diombang-ambingkan di dalam kesesatan dan kesesatan. Kenapa? Banyak Tuhannya, sholatnya dipertuhankan, ibadahnya dipertuhankan, baca Al-Qur'annya dipertuhankan, duduknya dipertuhankan, ngopinya begini dipertuhankan, ini aku yang bisa ngopi. Merokoknya dipertuhankan, naik motornya dipertuhankan, semuanya dipertuhankan, kekayaannya dipertuhankan, hingga kita tersesat, diombang-ambingkan, dibakar di dalam api-api apa yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillah, semoga saya pribadi dan kita semua jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, bisa memahami, terkhususnya buat Safruddin bisa memahami apa jawaban yang sudah tersaji di dalam pertanyaan Anda tadi. Jadi kiamat-kiamat inilah yang wajib kita tempuh, yang wajib kita imani. Bukan kiamat yang tidak ada itu. Bukan kiamat yang belum datang itu. Bila kiamat yang tidak ada, bila kiamat yang belum datang ini jadi patokan rukun iman, percaya kepada hari akhir, hanya percaya-percaya doang tanpa penyaksian, ya akhirnya kita jadi golongan orang kufur. Sholatnya kufur. Mana mungkin orang kufur bisa sholat? Meskipun kelihatannya sholat, ya bukan sholat, itu maksiat. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Bagaimana Tuhan menerima amal yang bukan diperuntukkan kepada Tuhan? Karena amal kita selama ini diperuntukkan untuk hawa nafsu kita sendiri. Pemuas hawa nafsu nih dewe merasa benar, merasa bangga, merasa mulia dengan agamanya, merasa mulia dengan ilmu-ilmunya, merasa mulia dengan amal-amalnya. Ini kan mentuhankan awake dewe. Kita lanjutkan lagi di dalam Al-A'raf ayat yang ke-187.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia berarti ada manusia yang tahu. Tapi kebanyakan mayoritas manusia tidak tahu. Siapakah manusia yang tahu tentang kiamat? Ya manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Berarti yang tahu kan bukan manusianya. Tuhannya lah yang tahu. Jadi tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kepada Tuhannya kecuali Tuhannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga Kang Safruddin dari Medan dan semoga kita semua para jamaah uripi Allah dapat dipahamkan dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang babakan akhir zaman ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.